Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa kipas. Ustaz Ali tausiah di bawah, rasa tak sedap pula saya di atas. Kalau tuan pergi ke Paris, jangan lupa bawa belati. Ustaz Ali menyebut cerita tentang manis tadi, saya tersinggung dan sakit hati. Kalau tuan pergi ke Paris, jangan lupa bawa kembang. Kalau mau nampak manis, maka pakailah topi songket lem. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Apapun yang terjadi, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa duduk bersama dengan Pak Gubernur, bisa dengan Pak Wali beserta jajaran, bisa dengan para alim, para ulama, zuriat Rasulullah SAW. Nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada orang Palembang, Sumatera Selatan. Betul? 2 tahun kita tak berjumpa di sini. Kenapa? Karena Covid tablik akbar di sini. Malam ini kita bisa bersama, ucapan syukur kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim, para ulama. Wa akhussu bidzikri Sayyidi Al-Habib Alawi, Abuya Sayyidi Al-Habib Umar Abdul Aziz Habib Mahdi bin Syihab, para habaib, para guru, para kiai, kita semua yang tak dapat saya sebut satu persatu. Itu cara untuk menutupi kalau tak ingat. Bapak Gubernur beserta jajaran, Bapak Wali Kota, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tak berkepala, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti beberapa hari ke depan ada yang berbisik-bisik bahwa acara kita ini adalah majelis bid'ah. Ketika mendengar berita itu, maka masyarakat akan terbagi kepada 3. Yang pertama, marah. Jangan sampai kau tuduh majelis kami majelis bid'ah. Kutujah kau nanti. Marah, aku pencinta habaib. Yang kedua, bingung. Bid'ah tidak, bid'ah tidak, bid'ah tidak. Dia tergantung banyak. Kalau dia tonton di TV katakan bid'ah, 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 bid'ah. Dia tengok di YouTube bid'ah, bid'ah, bid'ah. Lama-lama dia pun mengatakan bid'ah. Tapi dia tetap datang. Kenapa datang? Takut jenazahnya dibuang ke laut. Yang ketiga, mulailah menyalah-nyalahkan. Habib salah, ayah saya salah, emak saya salah, masyarakat saya salah. Semua pelaku bid'ah. Yang masuk surga itu cuma 3. Dia, bininya, gurunya. Saya mau jelaskan satu persatu. Apakah majelis kita ini majelis bid'ah? Dari bunyinya bingung. Satu-satu kita kupas. Yang pertama tentang syair. Orang kita menyebutnya syair. Bahasa Arabnya syair. Ada dalam Al-Quran. Wa ma yanbaghi lana wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lana. Kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman dulu penyair, penipu, pembohong, pendusta, penjilat membuat kata-kata palsu bohong untuk bersyair. Maka Allah mengatakan dalam surat Yasin, "Wa ma 'allamnahu syi'ra." Kami tidak mengajarkan syair kepadanya. Wa ma yanbaghilah, dan syair tidak layak kepadanya. Tapi apakah bersyair itu haram? Kita lihat bagaimana seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Nabi menyuruh dia menyerang orang kafir Quraisy dengan syair. Apa kata Nabi? Uhjuhum, hajibhum, mazala la yazalu ruhul qudusi yu'ayyiduka
malaikat menolongmu karena engkau bersyair dengan kata-kata yang luar biasa. Berdasarkan ini ulama mengambil kesimpulan, bersyair dengan kata-kata bohong, bersyair dengan tipu daya, bersyair untuk menjilat penguasa haram, tapi bersyair untuk membangkitkan semangat, bersyair memuji Nabi Muhammad SAW adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka yang dibaca malam ini adalah syair-syair, syair dia ulame yang dibacakan oleh guru kita semua, Buya Syafiq. Syair Simtud Durar, syair Dibai, syair Burdah Imam Al-Busiri, syair Al-Barzanji, syair-syair yang dibacakan dengan suara yang Masya Allah Tabarakallah. Maka syair ini adalah sunnah karena Nabi memerintahkan seorang sahabat bernama Hasan bin Thabit. Siapa namanya? Bukan Hasan, pakai tasydid, pakai alif. Hasan bin Thabit. Dia berasal dari Al-Ansari. Kalau sahabat yang pindah dari kota Makkah ke Madinah, Muhajirin. Sahabat yang berada di Madinah, orang Ansar. Orang Ansar terbagi dua. Ada kaum Aus, ada kaum Khazraj. Bukan Aus. Kalau Aus itu Banyu. Aus dan Khazraj. Dia berasal dari golongan Khazraj dan dia penyair. Maka Nabi memerintahkan dia, bersyairlah, serang orang kafir Quraisy. Maka sampai hari ini orang Palestina bersyair, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah peristiwa Khaybar, wahai orang Yahudi, tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Amin. Dari mana tentara Muhammad itu datang? Mereka akan datang dari Lembang. Allahu Akbar. Amin. Bawa apa? Macam-macam dengan orang Lembang. Kapal selam dia punya. Betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada anak-anakku yang pandai membuat syair, lanjutkan, teruskan syair-syair tentang memuji dan memuja, mengagungkan dan memuliakan Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Kaunaini Tsaqalain, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya syair ini ada yang dibaca pakai lagu, ada yang tak dibaca pakai lagu. Orang kalau sudah jatuh cinta, maka kata-kata itu begitu indah dia buat. Apalagi kalau tak jadi nikah. Kalau jadi, syairnya tak begitu indah. Ada yang mengenal nampaknya. Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Jatuh cinta kepada perempuan namanya Laila. Akhirnya dia pun menjadi gila karena ayah Laila tak menikahkan. Qais termasuk seorang laki-laki yang sembuh gilanya karena dibawa ayahnya berdoa di dinding Ka'bah. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Mudzakirat Asy-Sya'rawi. Suatu ketika orang bertanya karena dia tak jadi nikah, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha? Hai Qais, mana yang kau pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Qais menjawab, la ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Kalau di tempat lain saya tausiah, setelah saya terjemahkan baru merespon. Beda di Palembang, belum saya terjemahkan sudah merespon. Memang luar biasa itu Galuh. La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia dan seisi. Tapi kalau seperti saya yang suaranya tak bagus, dia hanya sekedar membaca syair saja. Sama seperti seorang laki-laki jatuh cinta, lalu dia katakan, kau umpama bulan. Tapi kalau suara dia enak, engkau laksana bulan, tinggi di atas kayangan. Kalau hanya sekedar kata-kata indah, namanya syair. Kalau dia dibuat menjadi 7 bait,
namanya qasidah. Kalau dilantunkan dengan irama lagu namanya nasyid. Orang yang melantunkannya namanya munsyid. Jelas? Jangan nanti anak ibu nanya, mak, ya, apa beda qasidah sama syair sama nasyid? Ya sama aja. Kalau nasyid itu kayak kelempang. Kalau ungkapan kata-kata yang indah namanya syair. Kalau diurutkan dengan 7 bait yang cantik namanya qasidah. Kalau dilantunkan dengan suara yang indah namanya nasyid. Orang yang melantunkannya namanya munsyid. Mata saya dari tadi, dari awal sampai akhir, asiklah melihat wajah munsyid kita malam ini. Guru kita semua, Kiai Haji Mansur Idris Asman. Saya lihat wajah. Apa yang Ustaz tengok? Saya tengok mulut beliau, walaupun dia putih saya hitam, agak tak terlalu jauh beda. Lehernya sama, kenapa yang keluar tuh beda? Dalam hati saya mengatakan Allah tak adil, rasanya tak boleh. Tapi kenapa tak bisa suara nih macam itu ya Allah? Mudah-mudahan anak-anak kita bisa macam beliau. Amin. Lapang rasanya dada kita mendengar. Tapi mau dicoba takut pula. Bainas sama wasumur. Tapi malam ini wallahi tallahi billahi saya melihat dengan mata kepala semua menikmati suara munsyid kita. Pak Gubernur dihidupkannya handphonenya, Masya Allah. Pak Wali pula di sebelah. Jadi senggol Pak Gubernur bahu saya tengok Pak Wali rupanya sedang streaming. Beruntung Pak Gubernur, beruntung Pak Wali. Kenapa? Karena punya negeri yang diisi dari mulai Aceh sampai Bengkulu. Disinilah paling banyak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang membawa syair-syair puja-pujian. Mereka lah yang menghidupkan sunnah ini. Di tempat lain gubernur diundang, di tempat lain bupati diundang, di tempat lain wali kota diundang untuk acara pesta dangdut rock pendek. Tapi mereka malam ini, Masya Allah, tabarakallah, malam libur. Mestinya mereka istirahat di rumah dengan anak cucu nonton. Tapi malam ini mereka menikmati. Majlis kita adalah majlis Rasulullah. Majlis kita adalah majlis sunnah. Tentang syair sudah. Sekarang tentang melantunkan syair. Suatu ketika jariyatani, 2 orang perempuan di kamar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tughanniyani, melantunkan syair Rina Abu'ad, syair-syair yang dipakai ketika pada masa hari raya, pada masa perang. Ternyata mereka biasa melantunkan dengan suara-suara itu. Datang Abu Bakar Siddiq marah, kenapa ada suara ini di kamar Rasulullah? Lalu kemudian apa jawab Nabi Muhammad SAW? Da'huma, biarkan mereka melantunkan syair. Ini masuk dalam kategori sunnah takririyah. Kalau Nabi yang bicara, sunnah qauliyah. Kalau Nabi yang melakukan, sunnah fi'liyah. Kalau Nabi setuju dengan perbuatan orang lain, sahabat, namanya sunnah takririyah. Kenapa Bilal bin Rabah yang diangkat menjadi muazzin? Apakah karena kulitnya hitam? Apakah karena badannya tegap? Karena suaranya yang merdu. Maka dalam Sunan Sahih Ibn Hibban, hadisnya sahih, apa kata Nabi? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran, maka dia bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita melantunkan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Beda memang dengan Ananda tadi. Begitu dia yang membaca Allah, Pak Ustaz Somad yang baca Innalillah. Azan pun begitu juga. Ayyalas salat. Saya tahu respon ini agak terpaksa. Di dalam azan ada irama. Di dalam Al-Fatihah pun ada irama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya pergi ke Brunei Darussalam, bertamu ke rumah Al-Mukarram Ustadz Armawi Abdurrahman. Saya pun diberikannya satu buah buku yang ditulis seorang ahli qiraat dari Suriah Damaskus. Di dalam buku itu saya baca, dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau membaca Al-Fatihah dia pakai irama jiharka atau jaharka. Saya tak qari, saya tak paham mana bayati, mana soba, mana sika, mana nahawan, mana jiharka. Tapi saya ingin mendengarkannya, bagaimana agaknya bunyi lagu itu saat Nabi menjadi imam. Mari kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan guru kita Kiai Mansur Idris Asmawi mau memperdengarkan kepada kita. Tolong nikmatkan telinga kami ini Kiai, mendengarkan bunyi bacaan Al-Fatihah. Falyatafadhal mashkur. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dengarkan baik-baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah agaknya yang didengar oleh sahabat Nabi menjadi makmum ketika sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekaman MP3-nya tak ada, YouTube-nya tak ada, tapi irama itu terjaga, terpelihara sampai sekarang. Bahkan ada orang yang bisa melantunkan suara azan bersanad dari Sayyidina Bilal sampai sekarang. Di mana kami bisa lihat Pak Ustaz? www.youtube.com. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Begitu mereka mempelajarinya. Mudah-mudahan anak-anak muda yang ada di Palembang ini nanti ikut pelatihan nasyid, menjadi munsyid yang mengingatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kita berharap kafarallahu amsalah. Jangan hanya Kiai Mansur sendiri saja. Jangan hanya saudara kita di Jakarta, di Pulau Jawa saja. Dari Sabang sampai Papua ada anak-anak muda yang bisa mengkopi suara irama yang beliau lantunkan malam ini. Amin. Saudara saya di Riau, di Sumatera Utara, di Aceh, di Papua, di Sulawesi, telinga mereka juga rindu mendengarkan lantunan baik-baik syair ini. Betul? Amin. Ada saya baca syair, bunyinya Qala syauqi li tayyibatit tayyibati. Rinduku lama kepada tempat yang suci di antara yang paling suci, yaitu kota Al-Madinah Al-Munawwarah, markazul makrumatil wal barakati, tempatnya barakah, tempatnya kehormatan dan kemuliaan. Itu bisa dibaca tanpa syair, tapi bagi orang yang pandai bersyair, tolong kalau saya baca jangan ketawa ya, senyum pun kalau bisa ditahan. Qala syauqi li taibatin taibati
rindu kepada tempat. Insya Allah panjang umur sehat badan kita bisa berumrah insya Allah. Amin. Umrah akbar bersama Ustaz Abdul Somad bulan Februari dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Markazul makromati wal barakati, tempatnya keagungan, kemuliaan dan keberkahan. Orang kalau sudah jatuh cinta, ekspresinya macam-macam. Jangankan jatuh cinta kepada manusia, jatuh cinta kepada makanan saja macam-macam. Ada yang ditanya, gimana rasanya? Gimana rasanya? Sulit untuk diungkapkan karena kata begitu miskin untuk mewakili rasa. Andai rasa kuungkapkan dengan kata, tentu dia berdusta. Dan andai ku ceritakan rasa ini, tentu rasaku belum tentu rasa. Makanya mereka mengungkapkannya dengan syair-syair yang luar biasa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa faqalaini wal fariqaini min Arbi wa min ajami. Diungkapkan dengan syair, selawat dengan syair. Dan anehnya, ada beberapa lantunan lagu itu tak pernah saya dengar di Mesir, tak pernah saya dengar di Maroko, tak pernah saya dengar di Makkah, tak pernah saya dengarnya di Madinah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Saya bingung lagu apa nih, nggak pernah saya dengar. Pas tausiah ke Jawa baru saya dengar ler iler maksumi ler tak ijo royo royo Tak sebut manten anyar. Aku nih manten anyar ya, ingat. Saudara yang dimuliakan Allah, makanya mereka melantunkan azan pakai irama, melantunkan Al-Quran pakai irama, melantunkan selawat pakai irama. Tapi mereka tahu adab-adabnya. Mereka tidak memasukkan irama azan, irama Melayu ke dalam azan. Tak pernah pula mereka memasukkan irama Melayu ke dalam imam sholat. Mereka tahu tidak boleh merusak ayat. Dan belum pernah saya dengar orang Melayu pakai irama Melayu azan Allahu Akbar. Maaf nanti belum atur saya kena serang saya gara-gara. Karena mereka tahu ini tak layak, ini hanya untuk cinta. Tapi ketika ada orang mengatakan bahwa nasyid ini adalah bid'ah, nasyid ini tidak benar, saya pun pernah termakan juga dengan itu. Karena saya tak ngerti nasyid, tak ngerti lagu. Saya tanyalah teman saya yang kebetulan juara musabaqah tilawatil Quran internasional di Kuala Lumpur. Jadi saya tanya, Ustaz, ya, itu imam-imam Masjidil Haram itu pakai irama atau tidak dia kalau baca Quran itu? Ada tak Soba, Sika, Diharkana, Hawan, Ras, Bayati? Ada kata dia. Kenapa orang di Makkah penceramah sebagian mengatakan gak ada? Bukan gak ada, cuman dia gak tahu. Oh, jangan karena kau tak tahu kau bilang tak ada. Jangan karena kita nggak paham, nggak ngerti bilang tak ada. Ternyata betul. Syekh Abdurrahman Sudes pun pakai irama. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Kalau tak pakai irama gimana baca Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Azannya lagi, azan di Makkah tuh pakai irama sepanjang-panjangnya. Allah.
Saking tingginya nyaris tak terdengar. Azan pakai irama, solawat pakai irama, lalu kemudian baca Quran pakai irama. Maka nasyid-nasyid kita tadi adalah sunnah takririyah, karena Nabi mengatakan da'huma, biarkan mereka melantunkan itu. Seandainya tak boleh, pasti kata Nabi jangan lantunkan, karena itu adalah haram. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Membuat syair sudah, melantunkan syair sudah. Bagaimana dengan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika datang seorang sahabat memuji